ini tentang digital literasi. Nah, yang kedua kita ngomongin kemarin describing phrases ya, apa masalah? Juga di sini menurut schedule kita ada latihan PTS. Artinya kita memulainya evaluasi apa yang udah kamu pelajari selama mulai dari sejak bulan Juli ya. By the way di sekolah saya mau tanya, sudah belajar bahasa Inggris materinya apa ya? Prosedur teks. Kamu sama? Kamu sudah belajar apa? Di sekolah? Digital literacy. Kamu sama? Di belakang? Prosedur teks. Ada lagi yang lain? Karena prosedur teks. Lagi ingat-ingat dulu. Imajinatif. Oke. Visi. Dulu kamu juga ingin soal itu pas kom kata sifat sebelum kata benda nggak ada yang disinggung. Opinion, size, age nggak ada umumnya. Boleh berarti sudah gua kurang itu dulu. Ini satu bintang. Gua sudah tahu ada kelas. Kalian ini ya kalau ada waktu bisa dikerjakan dirinya dulu ya. Ya masing-masing. Ini tuh kadang suka cepet-cepet kan ide nih. Ini kan bisa. Karena nggak tahu kemana. Iya, tapi ada mesin. Kemarin gua besok itu dia ke situ terus gua minta tolong ini dan itu kecil-kecil malah udah hilang hampir Waktu itu ini kan pantai kayak gini kayak aslinya jelas gitu kayak itu jadi ini asik orang tua. bagian dari katanya buat dokumentasi Saya makanya nggak itu ini teman gue tugasnya teman gue nih ini soalnya yang buat gue ada teman gue bisa deh
Enggak bisa tidak ada yang salah ini satu salah ya air itu atom relatif air itu molekul relatif ya Lu begini nggak MRS? Lu belajar Oke, MRS gitu. sebelum kita mulai, saya mau bukan tes yang ngecek dulu pelajaran tentang usaha sore kemarin. Dari kamu ya, pertama ya. Kalau rumah bagus, warna putih, boleh siapa? A white big house atau a big white house? jawabannya sebenarnya bertiga sama Saya tiga tanya dulu satu. ya kan sama bertiga ada tiga Rumah bagus, warna putih. Pilihannya dua ya. A white big house atau a big white house. Bagus. Kucing dari Inggris. Kucing bahasa Inggrisnya. Jadi satu. Inggris apa Inggris? A cute British cat atau a British cute cat. Ya, jadi opini dulu ya, baru Olivi. Kamu mobil buatan Jepang, warnanya putih. A white Japanese car atau a Japanese white car. A white Japanese car. Jadi white apa? Color kan? Duluan sebelum origin. Kamu baju buatan Prancis, keren. Keren. Full French clothes ya. Terakhir, gedung tinggi gelap. Gedung tinggi gelap. Hah? Duluan mana? Dark atau tall? Harusnya tall, dark building. Coba disabsen dulu ya. Ada, mana ada. Ya, yang presentasi ya di belakang juga ya. Alen, iya. Alen. Panggilannya Alen. Oh iya. Kemudian Ayasya. Dimas. Kadek. Kadek. Saya Asep juga. Kamisa, dengan Waka, ada apa? Rakyat. Yang Rifki. Rifki. Bakri. Ganes. Rafi. Inaya. Ya, Inaya. Almira. Raihan. Rafani.
plastika juga. Dengan Audrey juga ini mood swing biasanya. Apa wacana bukan masih dimundur kan? Rata-rata gue dia juga ada gue MPK tuh mood swing kayak kayak sekali udah bangun kayak langsung beda suasana. Tapi ini gue harus Okay guys, thank you for your coming. Hari ini kita belajar yang ketiga ya. Jadi kita ini ada latihan BTS. BTS atau STS ya. kayak di situ kayak di depannya kayak Kita lihat sekarang kita pakai buku ini. teman-teman pasti bakal kayak gue sih cuma Kalian sekarang coba buka latihannya ya langsung ya, karena ini pelajarannya pengulangan aja ya. Nah, tapi tetap ada hal-hal yang kita mesti pelajari. Oke ya, kita ada namanya quiz 1 latihan STS ya, kalau buka ya. Tapi di sini juga ada cek ombak ya, kalau kita lihat itu. Nah, jadi dalam 3 kali kita ketemuan ini kita ada semacam evaluasi sedikit ya. Sebelum kamu ada STS ganjil ya. Coba kamu buka dulu semua ya, biar sama-sama kita ada cek ombak ya buat nah. Coba mulai dari belakang ya, kita pengen ya, gitu dari belakang. Dari silakan dari kamu. Sudah buka dulu. Nge-like. Coba yang bukan yang like kamu masih bisa buka. Jangan sini. Ini Oke ya, ini sekarang kalian kita kemarin kita belajar nih Osaskom ya. Ini adalah kata sifat ya. Ini adalah kata ya. Jadi kata sifat menerangkan kata hal. Oke ya. Gimana? Sudah buka? Bisa? Bisa? Iya. Nah, pelan-pelan aja kita belajar ya. Ingat ya, O itu apa? Opinion. S-nya apa? Size berarti ukuran ya. Kalau A-nya apa? Age berarti apa? Umur. Kemudian kalau S lagi apa? Bentuk kan? Bentuk itu apa aja? Kalau segitiga apa? rectangle. Nah, kayak gitu ya. Triangle, rectangular juga boleh ya. Terus yang ketiga apa? C apa? Color. Ya. O-nya apa? Origin. Origin itu apa? Asal ya. Kalau Jawa jadi apa? Japanese ya. Kalau Sunda, Sundanese. Japanese, udah ya. Kemudian apa lagi nih? Material dan purpose. Purpose itu apa? Tujuan. Contohnya kayak apa?
meja makan, jadi apa? Putih ada ya, itu meja masak ya. Kalau meja dining table kan. Oke, sekarang nomor 1, silakan. Here in the brain is the correct answer. She found the necklace E. Lovely architecture. Oke, lovely-nya jenis apa tuh? Kamu lovely deh. Apa? Opinion. Hah? Opinion. Opini ya. Kalau kata lovely itu artinya apa? Bagus. Bagus boleh, tapi antik juga boleh ya. Oke. Terus kalau antik apa? Jenis masuk apa? Antik. Barang antik itu barang tua kan? Berarti kalau itu ada hubungannya sama apa? Sama age, sama usia kan? Berarti barang baru, barang tua, barang antik. Kamu pernah ada kata vintage ya? Vintage berarti jadul juga ya? Jadi masuk ke sini juga ya? Oke, good. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 2. Nomor 2. Sebelahnya ya. Coba kamu baca dulu. Saya baca dengan suara kamu. My favorite beach, coba. Is a quiet place. The crowds. Coba kamu artinya apa tuh? Pantai favorit saya adalah tempat yang quiet, apa tuh? Yang tenang atau sepi, jauh dari keramaian. Oke ya, lanjut. The same. Terus to walk along. Desainnya itu apa desain? Pasirnya ya. Pasirnya lembut dan hangat ya. Bawahnya mengundang saya untuk bisa berjalan di sepanjang pantai. Terus baik, I can smell. Salty air mixed with the sweet scent of from the palm trees. Oke, coba kalau mengartikan apa nih? Saya dapat mencium bau dari air laut yang bergaram. Seolah apa? Yang bercampur dengan bau manis kelapa ya. Dari pohon-pohon kelapa di lanjut dibaca sebelahnya. The water is clear and gentle. Gently touching the soil and reflecting the color of the sky. Okay. There are sand and small cracks on the sand. Sunshine of the lively life in the sea. There are rocks where I can sit and watch the sunset, painting the sky in beautiful color. Coba kamu lihat ya, artinya apa nih sekarang? Airnya jernih dan gentle. Gentle itu apa? Lembut ya. Terus gently touching the shore. Apa itu? Dengan lembut bisa menyentuh ya pantai itu dan reflecting apa? Mencerminkan apa tuh? Warna dari udara. Ada juga apa shells itu? Karang ya, karang ya. Ada karang-karang dan juga apa tuh? Reef. Apa tuh? Kepiting ya. Kepiting kecil di pasir itu menunjukkan apa tanda-tanda kehidupan di dalam air. Ada juga apa? Rocks, batu karang ya.
di mana saya dapat duduk dan menyaksikan sunset. sunset ya. Sunset itu apa? Matahari terbenam untuk terbit. Kalau terbit apa? Sunrise. Kalau sunlight? Kalau sunlight nanti ya. Oke. Terus apa lagi? Painting the sky in beautiful colors. Seperti melukis udara dengan warna yang beautiful. Ingat di sini ya. Beautiful colors. Berarti colorsnya fungsinya sebagai apa? Kata sifat atau kata benda? Kata benda. Karena beautiful kata sifat kan? Menerangkan kata colorsnya itu. Oke ya. This beach is my sanctuary, where can I relax and feel at peace ya, with every wave that comes. Ya, pantai itu menjadi tempat apa tuh? Tempat ini ya, tempat kita berdiam diri ya. Saya di sana, di mana saya dapat relax dan merasa damai di setiap hembusan angin ya, datang ke gelombang. Oke. Sekarang pertanyaannya ya, lanjut ya, sebelahnya ya. Menurut kamu, sebelahnya ya, what is the characteristic sand? Sand itu apa sih? Baunya. Kamu pernah nonton film itu nggak, Al Pacino, Scent of Woman? Scent itu aroma dari perempuan. Jadi atau aroma parfumnya. Berarti kalau begitu yang lebih tepat yang mana? Salty. Ya, ini ya benar ya. Jadi laut yang bergaram ya, bercampur dengan bau apa tuh? Kelapa ya. Oke. Next nomor 3, silakan. Nah, ini coba dibaca lagi nih. Ayo. Digital literasi, silakan. Satu paragraf yang baca ya. Digital literacy is an essential Kompetensi for ini penting ya. of our digital world. It lets people access, evaluate, and Utilize information effectively using digital technology. Coba kalimatnya panjang banget ya. Coba kita lihat ya. Digital literasi. Apa sih artinya digital literasi? Iya saya tahu. Tapi maksudnya literasi digital itu apa? Kemampuan menggunakan, memanfaatkan, dan mengembangkan, ya kan? Bisa merekayasa juga ya. Adalah kompetensi itu apa? Kalian ya, kalian untuk apa tuh? Menavigasi ya, mengalahkan kompleksitas apa? Kompleksitas, kompleks. Kamu orangnya kompleks banget deh. Kerumitan dari dunia digital. Ya, ini juga apa tuh? It lets. Ini memungkinkan orang untuk bisa mengakses, kemudian apa? Mengevaluasi dan utilize apa tuh? Memanfaatkan, ya, memanfaatkan informasi secara efektif menggunakan teknologi digital. Saya mau nanya nih, effectively itu jenis kata apa? I drive the car carefully. I walk slowly. Artinya apa tuh? Jenis kata apa tuh? Kalau careful apa? Kata apa? He is a careful person. Dia orang yang hati-hati. Careful apa? Kata sifat. Ya kan? Careful person, orangnya hati-hati. Person ini kan noun. Sekarang he drives the car carefully. Dia mengendarai mobil dengan hati-hati. Dengan hati-hati itu menerangkan apa? Menerangkan orang yang mengendarai atau cara dia mengendarai? Betul. Kalau cara mengendarai berarti itu adalah effort, menerangkan kata kerja. Nah, berarti di sini apa nih? Kamu bisa mengakses, bisa mengevaluasi, bisa memanfaatkan secara efektif. Itu maksudnya ya. Jadi ini adalah effort. Oke, lanjut apa lagi tuh? In today's, coba masih lanjut ya, dibaca lagi silakan. In today's interconnected landscape,
Where the tapi siapa yang baca lagi? Kamu lagi? Saya lagi ya. In today's interconnected landscape, where the internet is a In today's interconnected landscape, where the internet, when the internet is a gateway to vast stores of knowledge and communication, digital literacy empowers individuals to engage critically with online content, terus distinguish credible sources from misinformation, and contribute meaningfully to digital discourse. Nah, coba kamu lihat di sini ya. Ini udah cikal bakal kamu nanti akan belajar literasi bahasa Inggris ya. Artinya kamu harus menyiapkan diri untuk bisa melihat jenis-jenis kata di sini. Coba kita lihat ya, contohnya ya. Tolong jangan ya. Coba kita lihat. Into this interconnected landscape, apa artinya? Dalam landscape ini ya, yang saling berhubungan saat ini, di mana adalah internet adalah gateway, pintu atau pintu gerbang ya, ke dalam apa tuh? To fast stores, apa tuh fast stores? Store itu apa store? Penyimpanan yang fast, yang gede ya, untuk apa? Pengetahuan dan komunikasi. Digital literasi empowers, ini jenis kata apa nih? Empowers. Kata kerja, kata sifat, kata benda, atau apa? Empower. Ayo, kamu harus belajar mulai bisa baca ya. Digital literasi empowers, memperkuat apa? Digital literasi, kekuatan individu untuk engage. Engage itu apa? Ngeklik ya, maksudnya berarti ya dengan secara kritikal dengan online, gitu ya. Bisa engage dengan kamu, terus distinguish, membedakan apa tuh sumber-sumber yang kredibel sama yang nggak kredibel dari apa informasi yang kamu bisa bedain mana yang hoax, mana yang bukan, gitu ya. Terus contribute, menyumbangkan secara berarti kepada dunia digital discourse. Oke, lanjut berikutnya dibaca. Jangan kamu digital literasi. Digital literacy develops skills like communication, collaboration, and problem solving. Coba lihat, digital literasi develop. Saya mau tanya nih, kenapa developnya pakai S di sini? Kenapa nggak develop aja? Tahu? Karena digital literasinya jumlahnya cuma satu. Orang ketiga tunggal kan satu, sedikit, so katanya S. Di sini makanya develop pakai S, ya. Tahu tuh, jadi jumlahnya cuma satu. Develop skills, skills itu apa? Keahlian atau kemampuan boleh ya. Seperti apa? Komunikasi, collaboration, dan problem solving. Lanjut, It prepares individual for personal and professional skills. coba kamu lihat, pakai it kan di sini kan? Iya. Penggantinya kan? Berarti kamu ini pengganti apa? Digital literasi tadi itu diganti pakai it ya. It prepare, mempersiapkan individu untuk apa tuh? Lingkungan yang lebih personal dan juga yang profesional. Lanjut, Moreover, it fosters cybersecurity awareness, privacy concern, and ethical consideration. So individuals can navigate digital environments safely and responsibly. Nah, ini juga ya, lebih lagi ya, ini juga memperkuat keamanan cyber, kesadaran tentang apa? Privacy concern, apa tuh concern tuh privacy? Kewaspadaan dalam privacy, juga pertimbangan etika, menjamin individu dapat menavigasi lingkungan digital secara apa? Secara safe, secara aman dan bertanggung jawab. Sebelahnya silakan. Kamu cultivating silakan. Offering. Oke. Memanfaatkan literasi digital tetap crucial. Apa tuh crucial? Ayo, apa yang bilang?
Penting kan? Ya. Oke. Kata penting dalam bahasa Inggris secara krusial apa lagi? Yang mau tahu? Apa lagi? Vital, apa lagi? Essential, apa lagi? Significant. Ya kan banyak kan? Nah, dan dalam bahasa Inggris kamu harus banyak ya bahasa ini. Terus apa lagi nih? Terus motivated is crucial for fostering informed citizens, driving innovation. Nah, seperti biasa ya. Ada nama inklusif. Apa bedanya inklusif sama eksklusif? Ada yang tahu bedanya? Ya, betul, sama sekali. Eksklusif kan khusus ya, eksklusif. Nah, kamu tahu. Oke ya. Good. Sekarang berarti sebelahnya ya. Kamu jawab pertanyaannya di sini. Tahu maksudnya? According to the passage. Nah, kamu yang mana? To access, evaluate, and utilize information effectively. Oke, good. Jadi jawabannya ya B ya. Nah, kamu kirim ya jawabannya, cek kompak ya, biar dapat nilai ya. Oke, good. Sekarang kita maju ya ke B-nya. Sebenarnya ini kita udah mulai agak ini ya, agak mulai menantang. Kamu buka kuis 1 ya. Kuis 1 kamu buka. Kamu baca dulu ya, kamu baca dulu. Gilirannya siapa nih sekarang? Kamu ya? Oke. Saya kasih waktu dulu untuk baca-baca dulu sebelum kita kerjakan ya. Bareng-bareng ya. Oke, siap ya. Oke, sekarang kita ke satu ya. Oke, kalau kita bicara ke buku 1, kita baca-baca dulu ya. Di sini adalah pelajaran tentang bagaimana kamu berkomunikasi. Ya. Semuanya baca ya. Kuncinya kalau melihat tulis alat yang kayak gini adalah melihat buku besarnya. Kamu lihat di situ ya, ada. Kamu lihat interviewnya aja ya. Ada Johnny dan Valencia, ya kan? Kamu lihat pilihan di bawahnya dong. Coba kalau kamu terjemahkan dalam bahasa Indonesia gimana? Inaya. Johnny ngomong apa sih? Oke, Valencia. Saya pikir amazing itu mengagumkan ya. Bagaimana sosial media menghubungkan kita dengan dunia. Nah, itu kata si Johnny. Nah, kemudian Valencia bilang bla bla bla. Saya bukanlah pendukung utama dari sosial media. Saya pikir menghabiskan waktu saja ya, karena tidak mendapatkan banyak nilai dalam kehidupan. Berarti kalau begitu nomor 1 ini dari pilihannya ini
Kamu pilih yang mana? Jadi, I see your point, but debatnya ya, saya bukanlah pendukungnya. Setuju dengan jawaban ini? Setuju. Oke, berarti jawabannya betul ya. Yang B. Lanjut berikutnya. Berarti kamu baca yang lainnya, tapi kamu lihat sekarang yang Joni yang di bawah. Kamu benar. Namun kita bisa mengurangi risikonya. Seandainya kita bisa menggunakan sosial media dengan wisely, dengan bijaksana. Benar kan? Nah, berarti kalau gitu yang nomor 2 ini lebih tepat apa jawabannya? Apa? Apa artinya? Oke, I couldn't agree more itu positif, setuju, atau negatif? Positif ya, walaupun ada I couldn't, tapi di situ ada kata more ya. Jadi I couldn't agree more. Jadi jawabannya yang A ya. Oke. Ya. Tapi kalau misalnya lawannya I couldn't agree more, namanya saya tidak peduli. I couldn't care less. Gitu ya, karena ada nomornya sama less. Ini jawabannya betul. Yang A. Nah, sekarang nomor 3 sampai 5. Ini juga sekarang dibaca ya, Raffi ya. Nanti berdua ya sama Kenes ya. Coba suaranya lebih high time. Oke, coba kalau lihat dari sini ya. I10, saya cenderung cukup apa tuh? Konservatif itu apa? Kuno, cukup kuno lah, ya, cukup kuno. Ketika ada hadirnya apa nih? Pemilihan secara digital ya. Terus apalagi mempercayai dengan tugas demokratik yang sangat penting. Jadi ya, oke, lanjut. Voting online. Nah, apa tuh? Voting secara online itu jauh lebih menyenangkan dan menciptakan apa tuh? Banyak masalah. Tentu akan juga menyenangkan ya. Oke. Lanjut, as a multi person. Oke, terus dijawabnya siapa? Diterjemahkan dengan berarti ya. Apa nih? Sebagai orang Malta. Malta itu di mana sih? Negara di mana sih Malta itu? Di Eropa ya. Malta ya. Sebagai orang Malta di mana? Nah, saya kata di mana kan? Di mana para pemilihnya itu 85% itu menganggap bahwa 85% itu di bawah ya dari pemilihan yang lain. Saya percaya bahwa apa tuh? I believe that people tend to trust when everyone can see the steel box be moved to a counting hall and artinya dia percaya bahwa orang Malta itu sebenarnya percaya kalau lihat kotak boxnya itu dibungkus rapi ya, dan kemudian orang melihatnya secara manual gitu ya. Oke, lanjut berikutnya. Kamu Kenes, how would you explain to the everyday person why they should trust AI or end-to-end encryption? Good. To break an election, you don't need to physically break it. You just need to cast enough doubt on the results. For example, with deepfakes and AI sources becoming quite convincing is something that needs to feel part of the cover. This just shows how lawmakers and policymakers need to actively overstate tools on legislation regarding AI. Cukup ya, ini lumayan
rumit ya kalau kamu baca satu-satu. Tapi kita coba tenangkan di sini ya. Jadi ada orang yang masih bahasa Inggrisnya apa tuh kalau orang kuno banget, jadul. Puritan ya, Puritan tuh jadul ya. Jadi dia itu masih percaya hal-hal yang sifatnya manual, gitu ya. Makanya dia di sini dia nggak terlalu percaya sama AI ya, sama seperti itu. Terus dia mengatakan bahwa pokoknya dia cerita di sini bagaimana dia counter ya saudara AI. Oke, kita lihat sekarang pertanyaannya. Berarti kamu kena. What is the topic of the text? Dilemma of digitizing hardship. Apa jawabannya? Dilemma of digitizing hardship. Jadi jawabannya yang A. Jadi adalah dilema. Dilema itu apa? Masalah ya dalam pemilihan digital ya. Bagus. Nomor 4 silakan. Iya, pertanyaannya apa? Yakin itu jawabannya. Coba kita lihat pertanyaannya ya. Saya percaya orang cenderung mempercayai sistem lebih dari ketika orang melihat otaknya itu masih terkunci, dipindahkan, dihitung ya di tempat pengecekan. Maksudnya apa penulis itu? Saya pikir A bukan jawabannya. Ada yang bisa menjawab? Jadi kesimpulannya adalah mereka itu kata si penulis, kata si Josh Vela itu bahwa orang-orang Malta itu lebih senang lihat pemilihan umum itu bukan lewat AI. Jadi apa jawabannya? Ya, yang C jawabannya. Lebih senang itu dipindahkan ke kotak box itu dipindahkan. Oke, next number. Oke, the last one ya, for this one. Tahu maksudnya pertanyaannya? Which of the following is true about Josh Vela? Apa berarti? Apa yang ya, menurut kamu Josh Vela ini seperti apa? Apakah dia puritan banget? Apa dia setuju dengan itu online? Ya, artinya dia percaya lebih menyenangkan, tapi ada juga hal yang buruk dari pemilihan secara digital. Jadi lebih tepat jawabannya adalah yang D. Yang betul ya? Oke ya, tolong dikirimkan. Nomor 5 adalah yang D ya. Oke. Berikutnya kita lihat di sini ya. Kamu di sini dapat informasi apa aja? Informasi secara tertulis. Namanya apa? Explicit information, implicit information dan juga informasi yang ini ya dibuka, general information. Coba saya kirim ke kamu ya gambar tentang bagaimana seharusnya ini ya.
Oke, selanjutnya belum. Oke ya, ini sebenarnya saya ngambil dari konteks ya, tapi ini ada gunanya kamu bisa membedakan beberapa jenis pertanyaan ya dalam bahasa Inggris. Oke ya, bisa kirimkan kamu tentang gambaran tentang ini ya. Kamu R401 kan ya? Ini adalah gambaran tentang yang disebut dengan general information, informasi yang tersirat. Oke guys, coba kamu lihat di gambar di bawah ini ya. Jadi ada 3 jenis informasi ya ke kalian ya. Ada namanya general information, ada yang namanya detail information, dan ada yang namanya implied information. Jadi general informasi itu informasi umum tadi mengenai apa tuh? Pemilihan umum di Malta ya. Detailnya apa? Dikasih tahu di situ. Ketidaksetujuannya sama kesetujuannya. Terakhir adalah implied ketika kamu ditanyakan siapa sih Jos Vela itu? Nah, itu adalah tersirat. Ya, begitu ya. Pertanyaan-pertanyaan jenis ini akan ada selalu ya di literasi bahasa Inggris ya. Jadi ada general information, detail information, dan implied information. Paham ya? Jadi bahasa Inggris bukan sesuatu yang abstrak ya, sesuatu ada keterangannya. Oke, lanjut berikutnya ya. Kita sekarang ke latihan yang kedua ya. Latihan yang kedua ya. Masuk di TB. Ini jadi masuk. Enggak. Ada di mana? Enggak di depan. Enggak. Ada yang berdiri suruh stopin sampai dia di sini. Di TikTok. Oke. Terus ya. Mulai dari belakang lagi, ini adalah bagaimana kamu mengeksekusi Osaspol. Oke ya? Oke ya. Terus lagi. Yang mana? Wis 2. Wis 2. Wis 2.
Ada nih. Ya boleh boleh. Oke. Satu ya. Yang ada gambar TV-nya ada. Buahnya ada gambar TV-nya. Itu ada tuh saya. Oh. Ini dimulai. Waduh. Ada dua yang ada gambar TV-nya ada. Nah, itu kan ada yang lain. Iya, get session data error. Aku nggak ada pin. Oke. Mulai dari belakang sudah siap? Oke. Harusnya siap ya. Menurut kamu jawabannya yang tepat yang mana? Minggu lagi. Oh. Egi bilang apa di situ? Kamu kelihatan happy hari ini. Apa tuh? Ayah saya baru saja memberikan saya ring atau apa ring? Cincin. Berarti cincin itu kata bendanya kan? Ah, berarti dia paling belakang kan? Berarti kamu tinggal mainin dua tuh. Jadi yang mana jawabannya? Satu ya, yang Elegan? Ya, jadi yang opinion sama buatannya ya, materialnya. Bagus, yang A ya? Oke. Ah, bagus. Sekarang nomor 2, silakan. Nomor 2, silakan. Jadi yang mana tuh? Oke, ayah memberikan saya. Berarti doknya paling belakang kan? Iya. Oke, berarti kamu tinggal mainin 3 nih. Ada color, ada usia, ada opinion. Jadi gimana nih ngomongnya? Duluan apa? Apa? Si kurang tepat. Itu karena usia di depan. Yang E, yang betul ya. Jadi cute duluan opinion, usia baru warna. Acute, 2 month old, white dog. Betul ya? Yang E. Nomor 3 silakan. Nah, di sini kamu tinggal mainkan kata sifatnya semua karena kata bendanya adalah table. Ayo, yang mana? Berarti ada berapa tuh? Ada plastik, berarti itu material kan? Small apa tuh? Ukuran kan? Round? Bentuk. Jadi yang mana nih? Tapi pilihan siapa belakang? Saya jadi apa? Hah? Hah? Yang yakin dong. Apa dia keluar? Ukuran dulu.
bentuk, terus materialnya kan? Jadi apa jadinya? Small, round, plastic, paper. Jadi jawabannya yang D. Oke, lama banget ya. Next nomor 4. Silakan nomor 4. Nah, ini namanya relatif. Nomor 4. Steve, Robert, my uncle's house has a room B. Pencuri yang merampok toko paman saya sudah dikirim ke jebloskan ke Tenggara. Jadi jawabannya yang mana? B. Yang Bu. Betul sekali ya. Oke. Bagus. Sekarang masuk ke latihan atau quiz yang ketiga ya. Quiz 3 ya. Seru nih. Kamu baca dulu soalnya. Jadi segini siapa sekarang? 1, 2, 3, 4 ya. 5 ya? Sudah 5 dong. Oke. Boleh dibaca dulu ya. Soalnya dibaca dulu. Pink beach. Baca. Pink beach. Enggak ada. Oh nggak ada. Masa nggak ada? Kamu nggak bisa buka di bank fasilitas. Di depan ada. Ini quiz 3 ya? Quiz 2 atau quiz 3? Di kelas 3. Quiz 3. Kamu buka di itu boleh kok di bank fasilitas juga boleh. Ada nggak di sini? Oke, sekarang gini aja. Yang mana? Nanti siap. Pink Beach or Pantai Merah Muda is one of the most attractive spots in Komodo Island. It is Nusa Tenggara, Indonesia. Oke, artinya apa itu? Artinya Pantai Merah Muda adalah salah satu Betul. tempat yang Menarik ya, tempat menarik ya. menarik Di Pulau di Pulau Nusa Tenggara, Pulau Pulau Komodo. Komodo. Di provinsi Nusa Tenggara, Indonesia. Timur ya. Ya. Kalau ada one of the most attractive spot, kenapa spotnya pakai S? Karena ini apa satu Karena tunggal. salah satu dari banyak. Nah, spotnya kan banyak kan? Salah satu dari banyak. Ya oke, ngerti. Terus berikutnya apa? Kamu langsung terjemahin bahasa Indonesia aja langsung. It has apa tuh? It Dia has mempunyai kombinasi yang sempurna dari pantai berwarna pink. bukan pantai berwarnanya. Oh, pantai. Itu apa? Pasir ya? Oh, pasir pink. Pantainya yang berwarna pink tadi itu dan Dan laut yang yang biru. biru. Kemudian jadi ini terjadi apa nih? Jadi ini Salah satu dari pantai pink yang amazing ya, mengagumkan di dunia ya, salah satu dari 7 ya. Terus apa lagi? Warna pinknya dari pantai itu adalah campuran dari apa tuh? campuran dari Pasir warna putih, kerang kerang, dan fragmen-fragmen kecil dari apa tuh? Batu-batu warna merah ya. ya, Terus apa? Kalsium karbonat
dari ini barang binatang invertebrate dan foraminifera ya, amuba ya. Oke, terus apa lagi? Ada kata however. However itu apa? Bagaimanapun. Namun, nah berarti kalau ada kata however itu adalah sebalikan dari berita positif depan. Namun warna ini akan mungkin apa Fetway? Memudar karena berapa turis biasanya apa tuh? Melanggar aturan dan mengambil pasir-pasir yang unik ini sebagai souvenir buat mereka. Jadi kalau ada kata however di depan plus belakang negatif. Gitu ya. Lanjut depannya kamu furthermore lebih lagi bahasa Indonesia aja. Lebih lagi pantainya menjadi apa tuh? Pilihan yang terbaik, yang bagus kalau kamu melihatnya dengan lebih dekat dengan kehidupan di bawah laut. Terus apa? Jumping. Terjun ke dalam air yang kehijau-hijauan kebiruan tadi dapat membuat kamu apa tuh? Berenang dengan apa tuh? Apa tuh? Dengan leisure, dengan santai ya. Juga kamu bisa snorkel ya, menyelam ya, tapi di permukaan dengan lebih dalam ya, untuk menemukan salah satu dari beauty, kecantikan dari taman di bawah laut yang excellent. Ini bahasa-bahasa ini adjektif semua ya. Terus apa lagi? Berdasarkan data ini, The Garden ya terdiri dari apa tuh? Ratusan spesies dari batu-batu karang yang lembut dan keras, dan juga ribuan spesies dari ikan. Dengan demikian, pantai ini memerlukan lebih banyak apa tuh? Perhatian untuk diproteksi sebagai kekayaan alam. Oke, pertanyaannya adalah di belakang ya. Information tentang paragraf kedua ini kira-kira lebih cocok ke siapa? Paragraf 2 ya. Berarti orang yang suka berenang kan? Jadi menurut kamu itu cocoknya buat siapa tuh? Jadi yang mana? Snorkel dan ya, bukan yang skydivers ya. Ngapain juga skydivers ya? Kan itu udara. Yang bagus kan bawah. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Oke, good. Berikutnya. What is the aim of the Apa tujuannya? Describe maksudnya apa? Menggambarkan. To tell apa? Menceritakan keaslian asal dari image. Inform, menginformasikan. To persuade apa? Persuade. Membujuk atau mengajak. Entertain, menghibur. Jadi menurut kamu yang mana? Ayo, kan kamu digambarin semua tuh di situ. Jadi apa? Yang A dong, ya kan? C. A. Berikutnya, silakan. Kamu lihat. Apa tuh visible? Visible itu yang layak ya. Apa yang paling layak? Tindakan untuk menjaga agar taman ini tetap pink. Banyak barang yang hilang, jadi yang mana tuh kamu? Ayo. Dinaikin biaya masuknya, jual souvenirnya, apa jawabannya? Supaya nggak ada orang ngambil, jadi apa? Supaya orang nggak ngambil dari itu pantainya, jadi yang mana? Menegakkan hukum kan? Jadi yang mana yang tepat? Yang I, enforcing stricter law for the visitors, gitu ya maksudnya ya. Lanjut. Nah ini Petra ya. Dibaca lagi bahasa Indonesia yang silakan. The
ya, cukup karena pertanyaannya di sini adalah kamu disuruh menerjemahkan atau sesuai konteks ya, vocabulary konteks kata disguise ini artinya lebih cocok kemana dari 5 pilihan jawaban ini? Yo, seorang traveler dari Eropa menyamar. Berarti kalau gitu yang mana nih jawabannya cepat? Kalau menyamar apa? Conceal, jadi menyembunyikan diri. Jadi jawabannya mana? Yang D ya, yang D. Oke. Next nomor 5 silakan. Tidak ya? Menurut teks kita tahu bahwa jadi gue langsung pada paragraf itu maksudnya apa? apakah Petra dideklar sebagai tempat apa? Warisan dunia UNICEF tahun 2007? Betul nggak? Bukan ya. Apakah Petra adalah ibu kota dari Yordania? Bukan juga. Apakah Petra adalah sebuah pekuburan? Tinggal 2 pilihan tuh. Petra ada di sebuah film. 5. Treasure ya, kekayaan itu. Petra tidak pernah dijarah. Coba, mau baca dulu deh. Menurut kamu yang kita tahu dari teksnya apa? Pernah dijarah nggak treasure-nya? Pernah. Berarti jawabannya yang mana? Kau pernah nonton film Indiana Jones kan? Ada di film itu. Jadi jawabannya yang mana? Yang D ya. Jawabannya yang D. Oke. Ya. Kadang-kadang nonton film ada gunanya juga ya. Jadi nggak cuma nonton gitu aja. Oke. Sekarang quiz 3 udah ya? Quiz 3 udah tuh? Quiz 3 udah. Udah. Oke, sekarang waktunya buat kalian ngerjain post test ya. Udah jam berapa nih? Oke. Oke, sekarang cukup ya ngerjainnya 10 menit ya. Silakan. Mana postes? Yuk, tunjukin. Kita jadi dah. Kita aja dah. Ada. Universitas. Yuk, waktunya 10 menit ya. C itu cok. Pertama ngomong. Ada 5 soal ya. Wildfire itu apa? Kebakaran hutan ya. Kebakaran ya. Coba C apa opsinya? Berarti kamu ditanya di sini adalah
Kamu lihat ya, nggak usah dibaca semua. Kamu lihat adalah pertama adalah kira-kira teks ini ngomongin apa? Berarti yang paling penting kamu lihat paragraf pertama tuh. Paragraf kedua kamu lihat mana yang paling banyak diomongin di situ apa? Ya? Pertanyaan nomor 2 apa nih? Tujuan dari teks ini apa? Encourage apa? Encourage, mendorong. B, menceritakan detail atau F. Casualty itu apa? Korban. Keempat, B, menggambarkan 5 informasi ya. Oke, kita terlalu tulis. 3, apa nih pertanyaannya? Mana statement yang benar di sini? Kamu harus baca lebih hati-hati ya. Oke. Nomor 4. Nah ini nomor 4 harusnya kamu bisa cepat nih. Order objektif. Mana yang duluan tuh? Jawab dulu yang cepat nih nomor 4 nih, harusnya bisa nih. Kita beda kamu. Kita kamu ini ya. Nomor 5. Where was which? Kamu lihat kalimat belakangnya tuh. Ini rumah ibunya atau rumah yang kiri. Berarti kan siapa kan? Berarti siapa tuh? Rumah apa? Berarti yang benar yang mana? Pilihan kan? Berarti yang mana? Kita tahu dong kalau pilihan. Yo. Who house? Which house? Where house? Whose house? What house? Pilihan itu. Kita tahu kan? Yo. Kita tuh kerja Iya. Tujuannya apa? Mungkin dia sama aja udah ngerjain nih. ribut. Waktu masih ada kan? Saya harap kamu bisa ya jawab dengan benar ya. Ini ada yang masih belum selesai ya bagiannya ya. Proses terus 2 orang kirim. Ngapain? Rasyad mana Rasyad? Rasyad kamu belum ini ya, yang tadi ya. Kuis 2 belum. HP saya lagi mati, Pak. Hah? HP saya lagi mati. Mati. Iya. Baterainya habis, Pak. Kamu extra recharge ya. Karena kalau nggak gitu nggak belajar. Rasyad ya. Kansa mana Kansa? Belum ya, kuis 1-nya kamu muslim ya? Hah? Iya, iya. Iya, kuis 1, kuis 2 ya. Udah ya, kuis 2 ya. Oke, proses. Ada yang sudah berkirim? Terus? Jago kali nih, Bos. Bukan ini pertandingan.
Raihan udah, Almira udah, Raffi udah, Kenes udah, Fakri udah, Rifki sudah. Kalau ini Dimas udah. Tinggal yang lain ya. Anda belum. Awetia belum. Alma ya belum. Ayasa belum. Proses nih ya. Kansa belum. Masya Kenan belum juga Kenan. Oh, udah. Barusan. Udah bisa. Waktunya tinggal 10 lagi. Yuk, Yorensa, ya. Rasyad nanti kalau ini mati di rumah yang disediakan ya Rasyad ya. Ya, itu yang aja yang Kansa juga. Oke, Coba. Kali. saya mau nanya satu persatu yang udah selesai nih. Raffi, depan. Raffi kita hari ini belajar apa Raffi? Terus lebih dalam lagi ya. Terus apa lagi? Mau pelajari? Bagus ya, kamu coba pakai bahasa Inggris. Can you also speak in English, Dennis? So, what do you think about today's lessons? What is your conclusion? What kind of subject that you think that you can learn from this lesson for today? Ayo John. Why are you laughing? No, I'm just nervous. Sorry. Yeah, no problem. Share your opinions. Thank you ya. About something about description ya. Itu boleh ya. Buat you Kenan, can you speak also in English? Enggak, tiga. Sir, I know speak English. I know so good. Not so good, okay. Then in bahasa Indonesia, what kind of subject or that you can learn from today? Okay, show it. We only have 5 minutes before we will go. Apa dong? Ayo, kesempatan besar buat kamu. Apa? Kita belajar apa bahasa sekolah tadi? Apa lagi? Relatif. Iya, coba kamu. Belajar apa tadi kita? Relatif. Relatif pronoun ya, pengganti what, which ya. Siapa lagi bahasa sekolah juga ya? Oke. Kamu belajar apa hari ini kita? Bahasa sekolah terus. Kamu udah mulai pemahaman ya, bahwa itu ada adjective order ya, ada urutan kata sifat ya, paham ya? Kamu juga belajar ada semacam urutan kan? Urutan ya, jadi artinya nggak asal main kata sifat aja ya. Kamu gimana? Belajar apa hari ini? Oh gitu ya, kamu belajar ada hal yang baru buat kamu? Pelajaran baru ya. Kamu waktu itu belum pernah sempat belajar itu, belum sempat atau baru enggak itu bahwa kata sifat itu kita ada urutannya gitu ya. Belajar? Apa yang kamu pelajari hari ini? Apa? Urutan kata sifat. Kamu belajar ya. Sebelahnya sama? Kamu, ya? Sasko. Kamu? Apa sih Sasko? Saya mau nanya, Mas Sasko itu apa? Kamu bisa tahu urutannya? Oh iya apa? Opinion. Oke. Bagus. Ayo. Shape, terus? Ini. Color?
Betul. Oke. Betul. Purpose ya. Bagus. Kamu apa yang mau belajar hari ini? Selain Osaskom, kamu belajar juga kan? Kata kerja, kata benda, kata sifat kan? Tahu kan kayak gitu. Jadi dalam bahasa Inggris ada beberapa penyebutan kata-kata dan fungsinya. Sebenarnya fungsi kata sifat apa? What is the function of adjective? Big house, smart child, itu apa? Kata sifat itu menerangkan kata. Ayo, big house, house kan rumah, berarti kata sifat menerangkan rumah itu jenis apa? Kata benda kan, berarti adjektif menerangkan kata sifat. Kamu apa yang kamu pelajari? Osaskom. Osaskom 1 ya. Siapa lagi yang kamu pelajari? Fungsi kata effort kamu tahu nggak? Tadi itu kan. Work efficiently, work slowly. Jadi itu kan ya, adverb of manner ya. Ada li biasanya kan, li-nya itu menerangkan kata kerja. Kamu paham apa hari ini? Walaupun kamu nggak kerjain di rumah apa? Di sini. Osaskom sama digital literasi. Apa itu tentang fungsi-fungsi kata ya? Ya. Fungsi kata. Kita yang terima. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada yang ditanya, saya mau bilang terima kasih kepada Kak Aul yang membantu saya untuk ini ya. Kak Aul adalah bos kita di sini ya, jadi dia ngecek kamu juga. Mudah-mudahan kalian bertahan di sini sampai kelas 12 dan berusaha sama ya. Oke, saya ambil foto kalian dulu ya. Lihat sini semua ya, senyum semua ya. 3, 2, 1. Terima kasih guys. Terima kasih ya.